Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Hari ini saya Budista ingin eh, memaparkan atau mengajarkan kalian tentang bejana bertekanan luar atau external pressure atau pada saat kondisi vakum. Nah, untuk persiapan kalian pada UAS besok. Jadi UAS besok ada 3 soal seperti yang sudah saya Budista paparkan, yakni soal pertama terkait bejana penyimpanan yang sudah ada di buku, lalu yang terakhir adalah bejana bertekanan luar. Berikut terkait PPT-nya bejana bertekanan luar. Nah, nih, oke, saya mulai terlebih dahulu terkait apa itu bejana bertekanan luar. Bejana bertekanan luar atau external pressure itu merupakan tekanan di dalam bejana yang lebih rendah daripada tekanan di luar bejana. Ya, ini adalah PI, ya PI P1 ini adalah tekanan di dalam bejananya, lalu P2 adalah tekanan udara di luar bejana atau external pressure, di mana dia disebut external pressure dengan kondisi P1 kurang dari P2 atau tekanan udara di luar itu lebih besar daripada tekanan udara di tekanan bejana yang ada di dalam. Nah, ini untuk pengertian dari external pressure. Nah, di sini ada contoh yakni bejana dengan koil pemanas yang A dan bejana dengan jaket pemanas dilengkapi dengan jaket. Nah, bedanya di sini kalau dalam kondisi dengan koil pemanas itu adalah PI di dalam PI itu merupakan tekanan di dalam bejana atau P1 sama dengan PI. Ya, lalu PO aksen ini adalah tekanan udara luar. Nah, kondisinya di sini adalah PI kurang dari PO aksen. Lalu bagaimana dengan kondisi yang B? Nah, yang kondisi yang B ini adalah bejana dengan jaket pemanas, di mana kondisinya adalah PI ya lebih kecil dari PO, serta PI juga lebih kecil dari PO aksen. Bedanya apa, Bu? PO sama PO aksen ini, PO adalah tekanan di dalam jaket. Nah, jika PO aksen ini tekanan udara luar, begitu. Nah, urutannya bagaimana urutannya? PI kurang dari PO kurang dari PO aksen, gitu. Nah, lalu next. Nah, di sini kalian harus menentukan bagaimana menentukan dimensi bejana pada bertekanan luar. Yang pertama adalah kalian menentukan L kritis. L itu apa, Bu? L itu ini loh. L itu adalah tinggi bejana kritis. L sesungguhnya gitu. Nah, LS ini adalah tinggi dari bejananya, tangkinya atau silindernya LS itu. Nah, bagaimana penentuan L kritisnya ini atau tinggi yang sesungguhnya? Nah, penentuan L kritis ini tergantung dari jenis bejana yang digunakan. Ada beberapa jenis. Yang pertama, bejana dengan tutup atas bawahnya itu adalah konikel, ya, kerucut. Nah, maka L-nya ini sama dengan L silinder. Nah, bagaimana kalau yang B? Yang B ini adalah bejana tutup bawahnya konikel, lalu tutup atasnya adalah tutup lengkung. Tutup lengkung itu bisa tori, bisa elip, bisa spherical, bisa standardis, ya. Nah, ini adalah menggunakan nilai SF di sini. Lalu L L kritis diperoleh dari L silindernya, ya, ditambah dengan HA atau tinggi dari tutup atas ditambah SF per 3. Nah, SF ini apa? Jadi SF ini adalah suatu eh, standar flank ya, standar flank di mana kalau di sini itu sebelum ini kan silindernya. Nah,
ini nggak boleh langsung melengkung gini. Jadi dia harus lurus dulu, baru boleh melengkung. Ini harus lurus dulu, baru boleh melengkung. Lalu bertemu dengan batas silindernya. Nah, ini yang dinamakan SF. Oke. Nah, nilai SF untuk standar disk bisa kalian cek di tabel 5.4 ya di buku Brownell and Young. Nah, di sini kamu bisa mendapatkan nilai SF dari ketebalan yang didapatkan. Nah, kalau di internal pressure, kamu punya tebal silinder. Dari tebal silinder tersebut, ya, hmm, kamu bisa mengetahui nilai SF-nya, kemudian nilai SF yang kamu dapatkan dimasukkan ke rumus ini. Jadi biasanya nanti soalnya itu akan seperti ini. Jadi bejana akan dioperasikan dengan internal pressure, lalu kemudian suatu saat tiba-tiba bejananya diubah ke external pressure. Nah, kamu diminta untuk mendesain bejana tersebut. Ya, maka kamu hitung dulu dimensi internal pressure, dimensi internal pressure yang ada di internal pressure berapa. Nah, jadi kamu bisa dapat seperti perhitungan sebelumnya, jadi kamu bisa dapat DI-nya berapa, lalu tingginya berapa ini, tinggi silindernya berapa, tinggi tutupnya berapa, lalu tebal silindernya juga berapa. Nah, lalu dari data tersebut bisa kamu gunakan untuk menentukan dimensi eksternal pressure-nya. Nah, itu tadi adalah contoh dari dua bejana. Nah, lalu ini adalah contoh lagi untuk bejana jika tutup atas bawahnya itu sama-sama lengkung. Bagaimana? Nah, jika tutup atas bawahnya lengkung, di sini adalah tinggi silinder ya ditambah 2HA plus SF ya. Jelas, di sini ada dua tutup lengkung ya atas bawah, lalu ditambah SF, strike standard sling. Ya. Nah, lalu yang D bagaimana? Yang D ini adalah bejana dengan tutup konikel sama tutup atasnya lengkung, tapi di sini ada sabu. Nah, gimana untuk mencari nilai L kritisnya? Nah, untuk penentuan L-nya itu merupakan dari L total, dari nilai L total, di mana L total ini L1 ditambah dengan L2. L1 ini dari perbatasan silinder ya dan tutup bawah. Begitupun juga yang L2. L2 ini perbatasan silinder dengan tutup bawah yang dikonikel, lalu perbatasan silinder dengan tutup atas yang lengkung. Lalu bagaimana dengan bejana yang E? Ini bejana yang E ini adalah bejana yang dilengkapi dengan pajaket. Nah, bagaimana nilai L? Nah, ini LLS ini maksudnya apa, Bu? Jadi, nilai L-nya itu merupakan nilai L dilihat dari ketinggian air di dalam silinder. Jadi kalian harus tahu dulu berapa ketinggian air di dalam silinder, maka itu bisa dijadikan sebagai acuan bahwa itu nih adalah nilai L sesungguhnya, L kritis ya. Nah, lanjut. Nah, kalian kan disuruh mencari berapa tebal shellnya, lalu pertama berapa L-nya, lalu tebal shellnya, terus tebal tutup atas, lalu tebal tutup bawah. Nah, tadi untuk L, pencarian L atau tinggi yang sesungguhnya ya dari bejana ini sudah kalian ketahui di sini. Nanti tinggal kalian sesuaikan dengan bejananya. Lalu untuk yang kedua, nah ini yang harus kalian pahami di sini. Untuk penentuan tebal shellnya. Nah, tebal shellnya kalian harus hitung dulu P teoritisnya. P2 dikurangi P1. Ya, P2 tadi apa? P2 adalah apa ini? Tekanan udara luar. P1-nya adalah tekanan yang ada di dalam bejana. Lalu kalian harus tebak nilai TS-nya. Maksudnya gimana? Ya kalian harus tebak, tentukan dulu nilai TS-nya, terserah mau berapa. Yang penting di sini adalah gunakan ukuran standarnya. Boleh 3/16, boleh 5/16, dan lain seterusnya.
Ya, lalu misalkan kalian per 5 per 16, oke, gunakan 5 per 16, lalu coba lagi di hitungan L per DO. Ya, L per DO ini contohnya kalian ada di contoh contohnya di yang terkait contoh soal bejana silinder bahwa tekanan luar 3,6. Contoh soalnya 3,7. Oke. Nah, lalu ketemu L per DO-nya. DO ini diperoleh dari DI plus 2TS. Nah, TS-nya dari mana? TS-nya gunakan yang dari tebakan tadi. Nah, lalu jika setelah menentukan L per DO-nya, lalu mencari DO plus per TS-nya diperoleh dari eh, dipergunakan rumus yang seperti ini. Nah, lalu setelah itu kalian tentukan nilai B dengan membaca grafik 8,8, buka Brownell and Young-nya. Nah, setelah mendapatkan nilai B, kalian bisa menentukan P allowable atau P yang diizinkan. Dari mana? B per DO per TS. Nah, DO per TS ini nggak usah kamu hitung lagi. Tapi kamu tinggal masukkan dari yang sudah kamu hitung di step keempat. Nah, ketemu P allowable sama P teoritisnya. Nah, jika P allowable-nya lebih besar daripada P teoritisnya, maka kamu bisa langsung hitung delta P-nya. Nah, satuan di sini adalah persen. Ngitung delta P ya, P allowable dikurangi P teoritis per teoritis kali 100%. Nah, kalau P allowable-nya kurang dari P teoritis, maka kamu harus ulangi lagi tebakan di step yang kedua. Kamu ganti lagi eh, ukuran standar dari tebal selmu, tebal silindermu. Nah, jika sudah eh, lebih besar, ya, oke. Ya, tadi maaf ada kesalahan teknis. Oke. Nah, lalu saya lanjutkan tadi terakhir di sini ya. Oke. Nah, jika P allowable-nya kurang dari P teoritis, maka kamu harus ulangi lagi tebakan TS-mu berapa. Jadi misal kamu pilih 5 per 16 ternyata nggak sesuai, ya kamu harus coba lagi dinilai yang lain, asalkan sesuai dengan standarnya. Nah, jika delta P-nya itu eh, nilainya 10, rentangnya 10 sampai 200, maka tebakanmu itu sudah sesuai atau bisa dijadikan sebagai acuan. Lalu setelah itu, nah ini kamu mencari DO standar dan DO baru, mencari DO, DO standar dan DO baru. Nah, ini adalah mencari DO standar dari DI plus 2TS. Lalu kalau DO barunya merupakan DO standar dari DO standar min 2TS. Begitu. Oke, lanjut. Nah, ini adalah itu tadi terkait tebal silindernya. Nah, bagaimana kalau menentukan tutup bejananya? Ya, dengan tutupnya itu adalah tebal tutup bejananya tutup lengkung, pori, spherical, elip, standar head. Yakni yang pertama adalah kamu hitung P teoritisnya. Ya, kamu hitung P teoritisnya. Lalu sama seperti yang sebelumnya. Lalu di sini adalah karena tutup lengkung, maka kamu harus tentukan dulu nilai R. Nah, misalkan diasumsikan nilai R itu adalah sama dengan DI atau R-nya itu DI min 6 inch. Nah, tergantung soalnya itu dia itu R-nya satuannya apa. Nah, perlu diingat di sini R-nya adalah inch. Jadi, lalu yang ketiga adalah tebak nilai
tebal headnya atau tutup bejananya. Sama seperti yang tadi, gunakan ukuran standar, tapi di sini saya sarankan untuk menentukan tebak nilai tebal head itu gunakan sama dulu asumsinya dengan tebal silinder yang sudah kamu temukan sebelumnya. Ini kan sudah kamu dapatkan ya nilai TS-nya berapa. Nah, kamu gunakanlah standar di sini. Misalkan di sini yang sesuai adalah 4/16. Nah, kamu coba gunakan di sini adalah 4/16. Nah, lalu kamu hitung nilai R per 100 TH. TH-nya digunakan dari TH yang tebakan. Nah, lalu di sini lanjut ke penentuan nilai B dengan membaca grafik 8,8. Nah, setelah itu hitung PL-labelnya. Nah, PL-label di sini adalah beda dengan yang sebelumnya. Jadi, di sini karena tutup lengkung adalah B sama per 100 kali nilai ini. Jadi kamu nggak perlu hitung lagi. Lalu sama seperti yang step selanjutnya, jika PLW-nya kurang dari lebih dari P teoritis, maka kamu hitung dulu. Nah, kalau sudah 10-20%, maka tebakan kamu adalah benar. Tuh. Nah, kalau misalkan tutupnya konikel gimana? Kalau tutupnya konikel, tetap hitung P teoritisnya. Lalu kamu hitung L-nya dulu dengan cara mencari HB sama dengan ya L per 2 kali DI per tan L per 2A. Ini. Lalu kamu tebak lagi nilai TH-nya. Lalu kamu cari nilai L per DO. Ya, diperoleh dari sini L L-nya lalu DI plus 2 TH. TH dari nilai tebakan, nilai TH tebakan. DI ini adalah diameter inset ya. Lalu itu DO eh, per TH-nya dari mana? Dari DI plus 2 TH per 2 per TH. TH-nya tetap pakai TH yang tebakan. Nah, lalu juga di sini perlu menghitung nilai B dengan membaca grafik. Nah, di sini eh, nilai untuk menghitung PL-labelnya itu sama dengan tebal silinder ya. Ini kalau yang tadi B per DO per TS, tapi di sini adalah B per DO per TH. Nah, ambil dari DO per TH-nya dari step kelima. Nah, ini juga sama. Step ke-8, step ke-9 juga sama. Lalu, nah, dari tadi untuk menghitung tebal silinder, tebal tutup bejana lengkung, bejana tutupnya konikel, selalu mencari nilai B. Nah, di sini yang saya mau ajarkan ke kalian terkait nilai B. Nah, nilai B di sini ada grafik ya. Grafik 8,8 di buku Brownell and Young halaman 147. Nah, di yang grafik Y sebelah kiri ya, itu ada L per DO atau juga R per 100 TH ya. Lalu yang di garis lengkung ya, garis lengkung itu ini. Ini bentar. Garis lengkung itu adalah yang ini, ini, ini juga termasuk ya garis lengkung kan. Ini, ini. Nah, ini merupakan DO per T. DO per T ini bisa termasuk DO per TH atau DO per TS boleh masuk semua. Oke. Nah, lalu yang di ujung sebelah kanan sumbu Y itu adalah nilai B yang kalian cari. Nah, di sini ada suhu operasi. Oke, coba kita ini. eh, oke.
Oke, coba kita ini ya, apa, contohkan nilai B-nya. Nah, yang ini. Nah, bagaimana untuk menentukan nilai B untuk tebal silinder? Nah, di sini sedangkan ada data yakni suhu sama data L per DO dan DO per TS yang sudah kalian hitung tadi, ya kan? Di tebal silinder itu kalian telah menghitung L per DO sama DO per TS. Lalu ke step yang kelima, nilai B-nya. Nah, bagaimana untuk mendapatkan nilai B-nya? Nah, di sini ada T, kondisi operasinya 500 derajat Fahrenheit, L per DO-nya adalah 3, lalu DO per TS-nya adalah 40. Nah, gimana caranya? Oke, caranya adalah kita cari yang pertama dulu adalah L per DO-nya dulu dari sumbu Y yang paling kanan adalah 3. Ya, kamu cari dulu ini 3. Ya, lalu kita tarik garis menuju ke kemana? Ke DO per TS atau ke garis lengkung. DO per TS nilainya adalah 40. 40. Oke, ini. Oke, saya kasih warna hitam aja. Nah, ini adalah nilainya 40. Nih, DO per TS. Ini DO per T artinya DO per TS atau DO per TH. Lalu, step selanjutnya adalah eh, kalian setelah itu, setelah mendapatkan ini, kalian tarik garis menuju ke setelah perpotongan dengan garis lengkungnya, kalian tarik garis menuju ke suhu. Kondisi operasi suhunya adalah 500 derajat Fahrenheit. 500 derajat Fahrenheit adalah yang di sini. Oke, klik. Oke, kalian bisa gunakan penggaris ya. Lalu, eh, kalian tarik garis menuju ke kanan. Set. Oke, ketemulah nilai B-nya adalah 9.000. B-nya ini. Oke, B sama dengan 9.000 gitu. Nah, lalu bagaimana untuk yang TH, untuk yang nilai TH? Untuk yang nilai TH, ya, nilai TH ini adalah untuk yang tutup lengkung. Nah, berbeda dengan yang sebelumnya untuk mencari tebal silinder. Nah, kalau ini kalian step pertama sama dari eh, R per 100 TH, jalannya yang ke kiri dulu ya, cari angka 1,6 di sini. Nah, terus ini ditabrakkan kemana, Bu? Kalau yang tadi adalah tabrakan dengan garis lengkungnya, perpotongan. Nah, ini kalian tabrakkan ke spiralnya. Bentar, ini nggak pas. Ke spiralnya. Spiralnya mana? Nah, spiralan itu ini. Eh, spiralan itu merupakan garis putus-putus. Kalian nanti cermati di buku ini ada garis putus-putus ya. Ini garis putus-putus ini, spiral line. Nah, nih sampai ini putus-putus. Nah, itu namanya spiral line. Nah, ini digunakan untuk menentukan tebal head yang lengkung. Jadi ini sama ininya apa caranya, yakni kamu tabrakkan dahulu ya di 1,6. Oke, kelamaan jadi 1,6 tabrakkan ke spiralennya. Oke, sudah. Nah, kalau sudah, kamu langsung tabrakkan ke suhunya. Suhunya ke 500 derajat Fahrenheit. Oke, lalu ke kanan lagi. Gitu. Oke, kisaran 7.900 sampai 8.000. Lalu bagaimana kalau yang tutup headnya?
yang konikel. Yang tutup konikel ini sama dengan tebal silinder ya. Jadi kalian L per DO-nya berapa? 3. Lalu di sini kamu tabrakkan ke nilai DO per TH-nya 40 sama seperti yang tebal silinder. Lalu kamu bisa tarik ke menuju tadi perpotongan, tarik garis lurus ke atas menuju kondisi operasi, lalu tarik ke kanan untuk menentukan nilai B-nya. Nah, bagaimana jika suhunya lebih dari seperti yang di grafik? Nah, di grafik itu banyak kondisi operasinya. Ada semua di situ suhunya berapa saja yang dipakai. Jadi kalian tinggal tentukan atau mana suhu yang bisa dicari yang cocok untuk digunakan dalam pengimplementasian tabel Brownell and Young. Begitu kira-kira. Nah, ada case. Nah, ini ada bejana dengan tutup atas lengkung, tutup bawahnya konikel. Nah, diketahui kondisi operasinya P1-nya adalah min 14,7 PSG, P2-nya 0 PSIG. Nah, T-nya adalah 700 derajat Fahrenheit. Nah, di mana dimensi bejananya DI-nya 14 feet, L-nya 21 feet. Nah, karena konikel ya, maka alfanya ada 90 derajat, ditanyakan tebal silinder, tebal tutup atas, tebal tutup bawahnya berapa. Nah, di sini kamu harus cari dulu nilai L-nya. Nah, dia karena tutup bawah konikel dan ini, maka nilai L-nya adalah bisa dipakai yang seperti gambar B. Nah, setelah sudah menentukan L sesungguhnya, L kritis, kamu harus bisa menentukan tebal shell-nya dengan trial and error, serta tebal tutup bejananya dengan trial and error. Kamu sesuaikan tutupnya konikel atau lengkung. Begitu. Silakan kalian coba, masih ada waktu untuk persiapan EAS besok. Di begitu, semoga dari penjelasan ini kalian paham terkait pengertian bejana eksternal dan pengaplikasiannya. Jadi, di sini yang paling terpenting adalah trialnya bagaimana, lalu membaca nilai B-nya juga bagaimana. Gitu. Oke, mungkin saya cukupkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.